Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan tentang 5 fase perdagangan ya. Sebagaimana diketahui, saya orang Islam, nabi saya ya ada hadis yang meskipun belum terbukti sahih tapi sudah terbukti selama sekian ratus tahun itu benar, yaitu 9. Jadi Nabi mengatakan berdaganglah karena 9 dari 10 pintu rezeki itu berasal dari perdagangan, gitu ya. Nah, yang dimaksud dagang di sini tentu adalah dari produsen ke konsumen, ya, sebagai perantara antara produsen konsumen. Dan dalam perdagangan klasik, gitu ya, itu dari produsen ke konsumen itu apa yang dibeli konsumen 100 itu 40%-nya untuk produsen. Sedangkan yang 60%-nya itu untuk ini tadi yang menghantarkan dari produsen ke konsumen ya. Ada agen ya, agen tunggal, agen, kemudian distributor, pengecer besar, pengecer kecil dan lain-lain. Bisa 4-5 lapis itu gitu ya. Nah, kalau kita melihat proses perdagangan dari zaman dahulu kala ya, berabad-abad, ada 5 ini. Perdagangan 1.0, perdagangan 2.0, 3.0, 4.0 dan 5.0. Saat ini kita berada di 4.0 dan menuju ke arah 5.0 gitu ya. Jadi perdagangan 1.0 itu adalah perdagangan yang ya sejak zaman dulu ya. Jadi para pedagang itu membawa barang-barang dari satu negara ke negara lain, kemudian langsung membuka pasar di situ, mungkin di pantai, di mana gitu ya. Ada yang bawanya pakai kapal, ada yang bawanya pakai semacam kafilah gitu ya. Nah, kafilah kuda, onta dan lain-lain ya, tergantung daerahnya ya. Kemudian dari situ nanti mungkin juga ada pedagang-pedagang yang masuk lagi ya, mengambil masuk ke wilayah-wilayah yang lebih tersebar lagi ya. Itulah perdagangan 1.0 ya, dimana pedagangnya yang mendatangi konsumen gitu ya. Pedagang keliling lah, tapi dalam skala besar, sedang, dan ada yang skala kecil ya. Ini berlangsung berabad-abad. Nabi Muhammad SAW itu melakukan konsep ini, perdagangan 1.0. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, para penduduk lokal itu ada yang kemudian juga melakukan perdagangan ya, artinya menetap pedagangnya menetap ya. 2.0 itu pedagangnya menetap sudah, konsumen yang datang. Dan biasanya konsumen tidak punya banyak pilihan ya, datang ke toko tanya ini ada apa enggak, ini ada apa enggak, ini ada apa enggak, sabun ini ada enggak, misalnya merek tertentu, kemudian nggak adanya merek ini, biasanya ya mau aja gitu ya, terpaksa beli ya, karena mungkin pedagang lain, toko lain agak jauh dan sebagainya. Nah, itu perdagangan 2.0 atau pedagang tradisional ya, itu mulai dari toko yang kecil, peracangan, sampai toko yang sangat besar. Kemudian perdagangan mulai berubah lagi gitu ya, mulai berubah lagi di mana konsumen itu menjadi lebih bisa memilih-milih. Ya, kalau tadinya konsumen masuk toko tanya-tanya, sekarang konsumen tidak usah tanya, lihat-lihat aja apa yang ada di toko itu. Yaitu perdagangan 3.0. Inilah yang disebut sebagai, ada yang pasar swalayan, toko swalayan gitu ya. Mall-mall seperti ini. Jadi pedagang itu, toko itu memajang barangnya dan kita bisa memilih ya. Kita bisa jalan memilih, baru setelah dapat yang kita pilih baru kita menghubungi customer service-nya ya, pelayannya. Jadi di sini lebih banyak konsumen, lebih punya hak untuk memilih. Dan pedagang harus bisa menyediakan pilihan yang banyak. Semakin banyak pilihannya sehingga menjadi one stop market gitu ya. Maka pedagang tadi akan semakin laris, semakin banyak dikunjungi orang gitu ya. Dan mulailah lahir toko-toko swalayan kecil-kecil gitu ya. Maaf saya menyebut merek, Indomart, Alfamart, kemudian ya banyak lagi lah gitu ya. Nah, dengan munculnya 3.0 ada 2.0 yang mulai ada yang bangkrut dan lain-lain ya. Dan mereka harus mulai
mulai mendekati 3.0 ini, mendekati pasar toko-toko swalayan. Nah, kemudian berkembang lagi 4.0, yaitu konsumen bisa memilih dari ini rumah gitu ya. Kita tinggal pakai gadget aja, pakai HP, pesan barang ini, pesan barang itu, dan posisi penjual semakin lemah karena persaingan begitu bebas. Di perdagangan 4.0 ini praktis penjual itu tidak bisa menjadi sangat kaya dan lain-lain, beda dengan yang 3.0. 3.0 mana kita punya tokonya makin besar, makin banyak cabangnya dan lain-lain, sehingga akhirnya menjadi makmur dan seterusnya. Tapi pada 4.0 tidak bisa begitu karena persaingan begitu ketat. Anda pasti tahu lah, kalau ada belanja online ya, itu kita tidak melihat tokonya siapa, toko mana, tapi kita melihat produk langsung, cari produk ya. Kalau belanja 3.0 aja kita masih cari toko, toko ini, toko itu, mall ini, mall itu gitu. Tapi pada 4.0 kita sudah di gadget itu tidak lagi terlintas mau beli di toko ini, tapi mau beli produk ini, kemudian baru kita lihat testimoni dan lain-lain itu. Jadi makin lemah dan nyaris tidak bisa kaya ya, karena persaingan begitu ketat. Ya, ada yang menjual nilainya sekian, ya, kemudian ada yang nyanyi. Wah, akhirnya pembeli ke sini karena banyak, maka dia mempekerjakan pegawai ya, kemudian gaya hidupnya juga mulai berubah menjadi lebih mewah. Yang tadinya pakai sepeda motor jadi beli mobil dan lain-lain, akhirnya kebutuhan meningkat, nggak bisa lagi level hanya sekian, dia naikkan, ada lagi orang baru yang sekian, rame lagi ke sini, terus seperti itu akan terus. Harga makin lama juga makin murah. Itu yang sekarang ini ya. Nah, sekarang ini sedang shifting ya, sedang peralihan dari 4.0 ke 5.0. 5.0 itu adalah perdagangan di mana dari produsen itu langsung ke konsumen. Ya, karena produsen juga melihat kalau lewat itu ini ke konsumen harganya mahal. Ada produsen lain yang sejenis bisa jual lebih murah karena bisa langsung dan seterusnya. Akhirnya terjadilah persaingan seperti itu ya, persaingan untuk lebih memurahkan, akhirnya jadi official. Sekarang Anda pasti sudah melihat lah di marketplace itu ada official marketplace dan lain-lain yang penjualnya itu ya produsennya sendiri gitu ya, produsennya sendiri yang menjual. Sehingga kalau dari shifting atau perubahan dari 3.0 ke 4.0 ini membawa korban banyak sekali, ada mall yang tutup, toko-toko swalayan tutup dan lain-lain, maka nanti pada gilirannya, mohon maaf, akan banyak juga pedagang-pedagang online yang juga akan tutup karena perusahaan-perusahaan atau produsen-produsen sudah mulai lagi menjual ke anunya ya. Itu ada dalam buku Robert T. Kiyosaki ya, Bisnis Abad 21, atau juga di bukunya Donald Trump dan Robert T. Kiyosaki, Why We Want You to Be Rich. Itu sudah dijelaskan, meskipun buku itu sebetulnya diterbitkan abad 20, tapi itu sudah mulai disampaikan bahwa pada akhirnya perdagangan akan mengarah ke sini. Dan ada dua caranya di 5.0 ini, mana dari produsen langsung ke konsumen. Yang pertama adalah langsung, itu adalah produk-produk yang tidak sering dipakai ya, alat pertukangan atau produk apa, itu orang kan membeli tidak setiap hari membeli, tidak setiap bulan membeli barang yang sama gitu ya, mungkin sekali beli, setahun lagi, 2 tahun lagi baru beli lagi. Maka itu ya seperti biasa, dari produsen langsung ke konsumen lewat online gitu ya. Tapi ada juga yang produk yang sifatnya consumer good ya, yang orang itu pakai terus, maka di sini akan muncul produsen akan mengadakan semacam jaringan konsumen gitu ya, sehingga produsen juga akan memberi benefit atau keuntungan kepada konsumen-konsumen yang membangun jaringan konsumen yang loyal ya. Itu akan terjadi, dan bahkan beberapa sudah melakukan itu meskipun saat itu belum dikenal gitu ya. Sudah melakukan itu dan belum dikenal sehingga banyak disalahpahami dan sebagainya, tapi nanti akan ke sana. Oke, saya kira itu Bapak Ibu. Jadi sekarang ini kita sedang dalam fase shifting ya, perubahan dari 4.0 ke 5.0 gitu ya. Dan Anda silakan menyesuaikan diri dengan ini.
Jadi kalau sudah mendekati 5.0 seperti ini, ya Anda jangan main di 3.0, buka toko swalayan atau apa, ya itu nanti akan hilang itu dengan sendirinya gitu ya. Kecuali Anda memperkuat online-nya ini gitu ya, Anda memperkuat online, tapi pada akhirnya juga akan tergeser dari produsen ke konsumen. Anda akan melihat sekarang ini sudah mulai dilihat ini ya di banyak pengusaha retail yang melihat ini, sehingga mereka mulai menjadi produsen ya. Kalau Anda lihat di salah satu mart yang terkenal itu mereka sudah memproduksi sendiri tuh barang-barangnya. Anda lihat sendiri tuh, sudah bukan lagi buatan produksi perusahaan lain, tapi produksi sendiri. Jadi sudah mulai di sini nih, dia sudah mulai menggeser ke sini, dia memproduksi sendiri, menjual sendiri gitu ya. Nah, dan mungkin dia akan memperkuat online-nya gitu ya. Oke, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tentang 5 fase perdagangan, sehingga kalau Anda melihat bahwa kok ada penurunan dari banyak toko yang bubar dan lain-lain, mungkin daya beli masyarakat merosot. Enggak Bapak Ibu, itu masalah shifting aja. Perpindahan dari cara kita membeli produk, cara seseorang menawarkan produknya gitu ya. Jadi Anda silakan menyesuaikan diri di sini. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.